Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati SPD dengan NIM 25426731680. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD swasta Islam di Fahmil Ambia, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sekaligus mahasiswi PPG PAI dalam jabatan BED 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD swasta Islam di Fahmil Ambia pada kelas 6, fase C semester 1 dengan materi hukum halal dan haram. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Semuanya mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bizidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Semangat belajarnya? Semangat. Pintar. Coba kalau semangat, Ibu minta kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab semangat semangat Allahu Akbar, gitu ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, semangat, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Nah, pada hari ini sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu absen dulu. Ika, Hadir. Umaira, Hadir. Najwa, Hadir. Isti, Hadir. Alexa, Husnu. Oke, semuanya. Baiklah, pada hari ini kita masuk pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi apa? Halal. Iya, halal dan haram. Oke, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian boleh sambil baca ya, sambil baca sama-sama. Tujuan pembelajaran tentang hukum halal dan haram yang pertama yaitu Peserta didik dapat menjelaskan definisi halal dan haram. ya, yang kedua peserta didik Jadi dapat dapat menemukan dasar hukum halal dan haram Al-Quran dari hadis. Oke, ketiga peserta Peserta didik didik dapat menjelaskan sebab-sebab suatu benda kegiatan menjadi halal dan haram menurut dan cara pembelajaran juga belajarnya. Oke, sudah ya, itu ya tujuan pembelajaran kita belajar tentang hukum halal dan haram. Apakah kalian tahu pengertian halal dan haram? Sudah ada yang tahu? Sudah tahu? Ya. Terus apakah kalian tahu perbedaan makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh kita makan dalam Islam? Oh iya, oke, pintar. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, sebelum kita masuk pelajaran inti, kita biar refresh dulu ya. Kita refresh dulu, kita ice breaking dulu. Semuanya boleh ikuti Ibu. Ya. Sekarang mana tangannya? Angkat tangan. Ya. Kalau kita sambil nyanyi ya, kalau tutup ya. Coba tangannya kalau buka seperti ini.
Nah, buka, tutup. Buka, tutup, bertepuk tangan. Oke? Ya, ikuti Ibu ya. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, sambil tersenyum gigi. Nggak ada suaranya. Yang semangat dong, semangat. Ya, sekarang kita masuki pembelajaran inti. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian halal dan haram. Halal adalah sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan dan dilaksanakan. Contohnya, makan makanan yang baik dan bersih seperti nasi, sayur, buah, dan daging hewan yang ya. Jadi kalau yang kita makan daging hewan yang disembelih itu, daging hewan yang kita makan harus disembelih. Terus lanjut. Nah, kalau haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan dan dilarang oleh syariat Islam untuk dilaksanakan. Contohnya, memakan makanan yang diharamkan seperti daging, atau minuman berkah. Coba ya, sekarang Ibu mau putarkan video dulu. Nah, silahkan disimak videonya. Halal haram. Nah, Samil, di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah bir hijau. Sini ya. Nah, coba lihat di sini Ibu punya beberapa gambar produk atau jenis makanan. Nah, yang pertama apa ini? Nah, ini ya, kita lanjut. Dalil dalam Al-Quran atau sumbernya tentang halal dan haram. Nih, ada dalilnya. Dalil Al-Quran. Nah, coba dibacakan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Ya, jadi di dalam dalil Al-Quran ada surah yang menyatakan bahwa makanlah yang halal. Tuh. Nah, ada lagi selain sumber dari Al-Quran, selanjutnya ada dalil hadis. Ya, ada dalil hadis. Nah, hadis itu apa sih? Hadis itu adalah untuk memperjelas dan melengkapi dari Al-Quran maknanya. Nah, halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat. Syubhat itu adalah meragukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, lanjut ya. Nah, hukum halal dan haram. Yang pertama, hukumnya itu adalah tegas. Halal dan haram ditentukan oleh Allah. Nah, halal dan haram itu
manusia, tapi dari Allah langsung, dan menjelaskan hukum dalam Al-Quran serta hadis. Nah, terus mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Hal yang diharapkan baik untuk kesehatan, kebahagiaan, dan ya, sedangkan kalau yang halal itu baik untuk kesehatan, kebahagiaan manusia, yang haram itu dapat membahayakan. Jadi itu hikmahnya. Kenapa Allah itu membedakan antara halal dan haram? Karena pasti ada hikmahnya ya. Halal tadi baik untuk kesehatan dan kebahagiaan. Kalau haram itu bisa membahayakan. Lanjut ya. Nah, sesuatu dikatakan halal dan haram, sumbernya misal makanan atau minuman yang berasal dari bahan yang baik adalah halal. Sedangkan yang berasal dari bahan yang najis adalah haram. Cara memperolehnya, barang yang diperoleh dengan cara jujur dan halal adalah halal. Kalau kita beroleh sesuatu dari kejujuran, nah berarti itu halal. Sedangkan yang diperoleh dengan cara curang atau mencuri adalah haram. Nah, sesuai seperti video yang ibu tayangkan tadi ya. Nah, terus dampaknya apa? Nah, itu dampaknya. Jika kita memasukkan sesuatu yang haram, dampaknya seperti itu, bisa membahayakan tubuh dan moral. Ya, ngerti? Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita sama-sama lihat dalam makanan dan minuman. Yang pertama, memilih makanan dan minuman yang memiliki ya, biasanya kan ada ngambil itu dari suatu produk itu ada tulisan halal. Nah, berarti itu sudah pasti halal dan bisa kita konsumsi. Jadi nanti kalian lihat aja apa yang kalian makan dalam kehidupan sehari-hari itu, dilihat dulu labelnya ya, jangan sembarang langsung makan. Terus yang kedua, menghindari makanan dan minuman yang diragukan kehalalannya. Nah, seperti apa contohnya? Apa ya kalau kita ragu-ragu nih memakannya? Apa ya? Ada nggak? Nah, betiau. Betiau. Contohnya saja jika kita mendapatkan makanan di jalan. Nah, itu kan kita ragu-ragu tuh, apakah ini boleh dimakan atau tidak. Nah, itu termasuk kita hindari saja kalau kita belum tahu apa hukumnya ya. Nah, contohnya kita di jalan mendapatkan itu tadi makanan atau minuman, mau kita ambil nih, apakah boleh kita, padahal kan kita tidak mencuri. Nah, itu kita langsung mendapat, tapi kita tidak tahu punya siapakah itu sebelumnya. Nah, itu bisa dihindari saja ya. Ya. Terus yang kedua dalam pakaian, memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak berasal dari bahan bagi laki-laki. Ya, sudah tahu ya. Anak-anak pasti sudah tahu yang perempuan batasan aurat yang mana saja aurat ya, sudah tahu ya. Ya, nah jadi cara berpakaian untuk perempuan harus menutup aurat. Tidak boleh sampai ada orang yang melihat kecuali mahram kita, ya. Ya, nah untuk laki-laki katanya misalnya haram memakai sutra. Pernah nggak kalian pakai sutra? Nggak pernah. Ya, nah pokoknya kalau ada kain sutra, nah itu diharamkan atau dilarang dipakai bagi laki-laki. Lanjut. Nah lagi dalam perilaku dan perbuatan, bersikap jujur dan amanah dalam kegiatan sehari-hari. Nah seperti itu. Jadi kalian di sekolah, di rumah harus bersikap
jujur, amanah, sidik, khotonah. Nah, seperti itu ya. Terus menjauhi perilaku yang diharamkan seperti mencuri, atau menyakiti orang lain. Nah, sudah selesai materi yang Ibu sampaikan. Terus yang selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Jelas ya? Jelas ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai bahan-bahan untuk kita membuat sebuah proyek. Nah, di sini ada karton ya, karton, krayon, kertas. Ini akan Ibu bagikan. Jadi kalian membuat poster edukasi tentang makanan halal dan haram. Ya, nanti diklasifikasikan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Nanti kalian tempel gambarnya di klasifikasi kelompoknya tersebut. Lalu di bawahnya nanti berikan alasannya. Ya, kenapa makanan ini haram dan halal, ya, misalkan dari zatnya atau dari sumbernya, ya. Terus lagi yang terakhir, berikan kata motivasi untuk kita semua agar menjauhi yang haram, ya, dan mendekati yang halal. Nah, silahkan nanti kalian berdiskusi sesuai kelompoknya, pikirkan saja kata-kata motivasinya. Lalu nanti Ibu minta satu atau dua orang maju ke depan untuk presentasi, ya. Nanti bacakan saja hasil dari poster yang kalian buat. Kalian buat saja tulisannya secantik mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin dari kalian. Ya, terserah ide kalian mau bikin tulisan seperti apa, warna apa, ya, nanti akan kita tampilkan. Mengerti? Mengerti. Ya, bagi ya. Nah, anak-anak, kita sepakati ya, waktu pembuatannya 20 menit dimulai dari sekarang. Bisa pakai warna yang lain supaya cerah. Kalian mengambil kata-kata itu boleh di situ, kalau ada di buku silakan ada di buku. Itu kan kalian sudah nempel di sini tiga saja, berarti di sini nggak perlu tulis lagi. Bisa bedakan, bisa yang banyak pennya banyak aja.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada coretan. Mama ini banyak orang. Oke, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil poster edukasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster edukasi halal dan haram. Ya, silahkan. Berikut makanan halal dan haram. Yaitu ada susu, nugget, nasi goreng. Dan yang haram ada alkohol, bir, dan alasannya yang halal karena tidak mengandung zat yang berbahaya, dan yang haram tidak mengandung Terus. zat yang berbahaya. Ya. Apa kan motivasi di luarnya? Yang haram ada bir, ada alkohol, ada anjing. Yang di sana makanan minuman halal, ada susu, nugget, nasi goreng. Ya, alasannya tadi apa? Karena Yang haram? karena mengandung zat yang berbahaya. Ya, nah jadi apabila ada makanan yang mengandung zat yang berbahaya itu termasuk makanan yang haram dikonsumsi. Terus yang halal? Karena tidak mengandung zat yang berbahaya. Ya, karena tidak mengandung zat yang berbahaya atau tidak berpengaruh pada kesehatan. Kata motivasinya apa tadi? Segala sesuatu Sesuatu yang dilarang halal oleh Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dilakukan. Ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus yang menarik untuk kelompok 1. Motivasi dari ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'idah juz 5 ayat 87. Ya, jadi dapat kita simpulkan dari sini ya, dari kata motivasi bahwa kita tidak boleh mencampur adukan halal dan haram. Yang halal dianggap haram, yang haram kita halalkan. Itu tidak boleh ya. Ya. Ada yang ingin memberikan pertanyaan dari kelompok lain atau tanggapan kepada kelompok 2? Ada. Jelas semua? Ya, terima kasih untuk kelompok 2, berikan aplaus. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan dari kelompok 3, kita simpulkan bahwa sangat penting memahami halal dan haram bagi kita semua pada kehidupan kita sehari-hari ya, agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan tubuh yang sehat dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau perbuatan yang haram. Nah, oke. Ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita tadi tentang hukum halal dan haram, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketetapan hukum halal dan haram berasal dari Allah. Iya, berasal dari Allah. Yang kedua, halal artinya apa? Segala sesuatu yang yang diperbolehkan, diizinkan di dalam Islam. Terus haram, apa artinya haram? Dilarang oleh
Ya, sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Terus dasar hukum halal dan haram berasal dari Al-Quran dan hadis. Lalu sebab-sebab hukumnya menjadi sesuatu itu menjadi haram apa saja? Yang pertama dari zatnya atau dari kandungannya, misalkan suatu makanan. Yang kedua dari cara pembuatan atau pengolahannya. Yang ketiga dari dari cara memperoleh atau mendapatkannya. Seperti contohnya perbuatan mencuri, merampok, menipu, ya? Paham seperti itu? Ya. Selanjutnya untuk menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memilih sesuatu yang halal dan menjauhi yang haram serta perbuatan yang tercela. Oke, pinter. Lalu selanjutnya di sini ibu akan mempunyai quiz. Nah, untuk ibu mengetahui sampai mana pemahaman kalian, ibu akan memberikan quiz dan siapa yang bisa angkat tangan lalu berdiri jawab pertanyaan ibu ya. Oke? Ya. Yang pertama, apa pengertian makanan yang halal dan haram? Oke, Umaira, jawab. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang dilarang dalam Islam. Oke, bagus, terima kasih. Ya, terus ada lagi ya, siap jawab ya. Yang kedua, coba kalian sebutkan salah satu makanan dan minuman yang halal dan salah satu makanan minuman yang haram. Oke, selesai, silahkan. Makanan haram seperti daging ayam, makanan haram seperti daging babi, minuman yang halal seperti teh, minuman yang haram seperti bir. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Oke, jadi ibu rasa pemahaman kalian tentang makanan halal dan haram sudah bagus ya. Ya, dan tadi untuk hasil proyek yang sudah kita kerjakan, ibu rasa sudah cukup bagus, pengampilannya atau desainnya sudah bagus. Tapi ibu minta nanti untuk kedepannya kalian lebih bekerja sama dengan teman ya. Misalkan salah satu teman mengerjakan yang ini dan yang lainnya ikut membantu, atau ada pembagian tugas yang lainnya yang dikerjakan. Misalkan ada yang memberikan pertanyaan langsung ditanggapi, seperti itu ya. Nah, itu penilaiannya untuk proyek kita sudah bagus, dan untuk pemahaman kalian ibu rasa sudah cukup bagus ya. Terus yang selanjutnya kita akan bertanya deh. Ibu akan bertanya hari ini, anak-anak sudah bisa belum membedakan antara halal dan haram? Ya, bisa. Yang kedua, apakah kalian bisa menerapkan halal dan haram itu dalam kehidupan kalian? Bisa. Terus yang ketiga, apakah kalian tahu apa arti atau pentingnya memilih halal dalam kehidupan kalian? Ya, bisa ya? Tahu ya? Karena halal itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang terakhir, apakah kalian senang pada pembelajaran dan materi kita pada hari ini? Terima kasih. Ya, mantap. Ya. Terus
Ibu akan memberikan tugas rumah ya. Nah, tugasnya adalah coba nanti di rumah kalian cari produk makanan atau minuman yang berlabel tulisannya halal. Pernah ya? Nah, di situ nanti kalian cari, kumpulkan beberapa produk makanan dan minuman yang ada label halal. Lalu nanti kalian tulis nama produk atau mereknya pada buku tugas kalian masing-masing. Oke, jadi itu ya. Itu tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya. Ibu rasa kita sudah cukup ya materi kita pada hari ini tentang hukum halal dan haram. Ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta as'aluka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah, sekian dari Ibu untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.